yang sudah kita sebutkan. At-tasi'ata asyra, kata penulis ini rahimahullah, anna kullama zammallahu bihil yahuda wan nasara fil Qur'an annahu lana. Bahwasanya segala yang Allah jadikan celaan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara dalam Al-Quran, itu juga ditujukan kepada kita. Segala sesuatu yang Allah jadikan celaan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara dalam Al-Quran, itu juga ditujukan kepada kita. Artinya, tatkala orang-orang Ahlul Kitab mereka dicela gara-gara apa? Minta dibuatkan apa itu? Ratu Anwar, sembahan. Maka itu juga sebenarnya celaan kepada kita agar kita tidak meniru mereka. Ya, atau peringatan bagi kita agar kita tidak meniru mereka. Pokoknya apapun yang disebutkan Al-Quran itu celaan terhadap ahli kitab. Misalkan ahli kitab dicela karena suatu perbuatan, maka itu juga menunjukkan kita juga harus menjauhi perbuatan tersebut. Walaupun ayatnya bunyinya celaan kepada ahli kitab, tapi sebenarnya itu berlaku umum. Contohnya, saya sudah menyebutkan contoh ahli kitab, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang ahli kitab diantaranya, contohnya menjual ayat-ayat Allah untuk tujuan dunia. Mereka memelintir ayat Allah untuk tujuan dunia, seperti orang Yahudi terkenal begini. Maka kalau ada, ini dicela dalam Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Menjual ayat bukan jualan Al-Quran, Bapak ya. Jualan Al-Quran, kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga murah, enggak. Maksudnya ayat Al-Quran digunakan untuk kepentingan dunia, ya, untuk kepentingan jabatan, kepentingan kursi misalkan. Nah, ini nggak boleh. Itu meniru ahli kitab kalau kita melakukan itu. Nah, ahli kitab dicela gara-gara perbuatan tersebut, maka artinya perbuatan tersebut harus kita jauhi. Walaupun memang ayatnya celaan kepada mereka, tapi sebenarnya ini juga peringatan bagi kita. Jelas Bapak ya? Contohnya banyak, kayak menjual ayat Allah dengan harga yang murah, atau seperti ta'assub, fanatik buta kepada pemimpin, kepada orang yang dipanuti. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Nah, kita umat Islam, Allah sudah mencela orang-orang jahiliyah karena mereka fanatik buta kepada panutan mereka. Maka ini juga merupakan peringatan bagi kita agar jangan meniru mereka. Ya. Gak boleh kita fanatik buta kepada siapapun. Siapa yang fanatik buta kepada seseorang, benar, salah diikuti, meniru, maka orang tersebut sudah meniru kitab. Makanya kita sudah belajar di sini sempat disinggung bahwasanya orang ahli kitab, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahli ibadah dan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Orang Yahudi dan Nasara menjadikan ahli ilmu mereka, para ulamanya, dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Bagaimana mereka menjadikan ahli ibadah dan ahli agama mereka sebagai Tuhan selain Allah? Apakah dengan sujud di hadapan mereka? Ya, mengikuti apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi orang pemimpin ahli ibadah mereka, tokoh agama mereka menyatakan ini halal, padahal Allah haramkan. Mereka ikut-ikut, oh ya halal, padahal tahu bahwa itu Allah haramkan. Begitu juga mereka menyatakan ini haram, padahal Allah nyatakan halal. Nah, pengikutnya langsung ikut, oh iya itu haram. Tahu, mereka mengikuti pemimpin mereka dalam keadaan tahu bahwa pemimpin mereka salah. Nah, ini namanya fanatik buta. Nah, kalau ada seorang muslim yang seperti itu Bapak, berarti dia sudah meniru ahli kitab. Bahkan dia sudah membuat Tuhan lain selain Allah yang mengharamkan dan menghalalkan. Nah, ini nggak boleh Bapak ya. Jadi siapa